Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara saya udah kedengeran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Udah kedengeran? Sudah kedengaran. Oke, saya langsung mulai aja ya. Suasananya agak kurang kondusif di sini. Jadi saya langsung mulai. Bahasan berikutnya adalah alkohol dengan ether. Yang akan kita bahas yaitu ada klasifikasinya, terus ada tata namanya, dan juga ada reaksi alkohol dan juga ether. Tata nama alkohol seperti yang kita sudah ketahui ya, waktu di sebelumnya gitu ya, tingkat sebelumnya baik itu SMA ataupun SMK itu kan udah pernah dipelajari kalau untuk alkohol ROH itu untuk simbolnya atau rumus umumnya. Dan biasanya itu diakhiri dengan kata ol. Nah, ini di sebelah kanan ada gambar. Ada gambarnya 5-metil 2-heksanol. Kenapa 5-metil? Kita lihat penomoran itu dimulai dari yang terdekat dengan gugus fungsi. Ya, kalau di sini gugus fungsinya itu adalah etanol di sini. Jadi penomorannya bukan dari atas, tetapi dari kanan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bukan sampai sini, tapi terus sampai atas. Karena ini sebagai rantai cabang. Atau kalau misalnya mau cabangnya adalah yang ini, maka tetap aja dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi cabangnya itu ada di posisi 5, yaitu metil, dan juga 2-heksanol. Kenapa 2? Karena posisi OH itu ada di karbon nomor 2. Itu jadi penamaannya. Oke, terus yang selanjutnya, kalau misalnya dalam suatu senyawa itu ada lebih dari satu gugus fungsi, itu gimana? Itu ada skala prioritas. Nanti akan saya tampilkan tabelnya ya. Yang mana yang sebagai rantai induk adalah senyawa yang paling prioritas. Di sini ada senyawa alkena. Nah, ini adalah senyawa alkena, rangkap 2, dan juga ada alkohol di sini atau ol. Maka antara alkena dengan OH, maka yang lebih prioritas itu adalah OH. Ya, golongannya ol. Jadi ini namanya itu di belakang. Rantai induk itu namanya di belakang ya. Nah, ini sebagai gugus substituennya, yaitu metil. Nah, ada ikatan rangkap adalah alkena, adanya di mana? Adanya di nomor 4. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini nomor 4, maka disebutnya adalah 5-metil 4-heksen 2-ol. Ini kata penamaan tata nama dari alkohol kalau dia lebih dari satu gugus fungsi di dalam satu senyawa. Oke, saya hapus dulu supaya bisa move. Oke, save. Selanjutnya, nah untuk klasifikasi alkohol itu ada 3, alkohol primer, sekunder, sama tersier. Bedanya di mana? Kalau alkohol primer itu kita tandanya OH-nya itu ada di ujung-ujung. Bisa di ujung kanan, bisa di ujung kiri, pokoknya di paling pojok gitu ya OH-nya. Dan atau kalau lebih mudahnya lagi, kita lihat C-nya. C sebelah OH. Kalau C sebelah OH, dia masih mengikat 2 hidrogen, 2 atom H, maka dia primer. Tapi kalau misalnya C-nya ini hanya mengikat 1 hidrogen, maka dia sekunder. Dan kalau C-nya tidak mengikat hidrogen, maka klasifikasinya adalah tersier. Gitu. Ya, ini juga alilik alkohol, dia adalah primer alkohol karena OH-nya itu ada di pojok-pojok. Nah, terus kalau benzilik alkohol atau benol ya, kita biasa sebut, dia adalah posisinya sekunder karena OH-nya masih terikat pada karbon yang masih punya hidrogen 1 atau hidrogen.
Nah, ini tadi yang saya sebutkan ada yang namanya prioritas dalam gugus fungsi. Jadi kalau di kimia itu pasti akan ada dalam satu senyawa lebih dari satu gugus fungsi. Kita harus lihat, harus menentukan yang mana rantai utamanya. Nah, di sini ada onium. Onium ini yang paling prioritas. Terus ada asam karboksilat. Jadi kalau kita simbolkan itu adalah ROR. Sorry, ROH. Ya, di sini ada ya, di sini ada RCOOH. Ini adalah asam karboksilat dari rumus umumnya. Terus ada yang namanya anhidrat karboksilat. Anhidrat karboksilat itu adalah dua asam karboksilat dihidrasi atau didehidrasi, dihilangkan airnya. Maka dia menjadi satu. Ada dua senyawa asam karboksilat dalam satu senyawa. Selanjutnya ada ester, RCOOR, terus ada asil halida, ini asil halida, ada RCO, ini adalah X, X-nya itu halida, terus ada amida, ada nitril, ya ini ada formulanya, formula umumnya, ya ini juga aldehid, formula umumnya RCOA atau RCHO kalau kita sebut ya, terus ada keton, RCOR, alkohol baru. Ada OH, fenol juga OH. Nah, saya lupa nih menjelaskan. Nah, ketika dia ada namanya substituen, artinya dia bukan sebagai rantai utama. Ya, kalau misalnya ada ester sama asam karboksilat, berarti rantai utamanya adalah asam karboksilat. Maka dia sebagai substituen esternya. Maka penamaannya apa? Penamaannya bukan ester, tapi R-oksikarbonil. Sama, hasil halida juga gitu. Kalau misalnya dalam satu senyawa itu ada asil halida, ada asam karboksilat, maka rantai induknya itu adalah asam karboksilat, bukan asil halida. Jadi asil halida namanya jadi halometanoil. Halonya itu siapa? Tergantung halogennya siapa. Di sini halogennya klor, maka kita sebutnya klorometanoil. Tapi kalau di sininya brom, maka kita namakan bromometanoil. Ya, tergantung gugus X-nya. Terus ada juga amida. Kalau dia sebagai substituen, maka namanya adalah amido. Nitril, kalau sebagai substituen, namanya ciano. Aldehid, kalau sebagai substituen, namanya metanoil atau formil. Tapi kalau sebagai rantai utama, di belakang namanya itu ada alkanal. Kalau keton, alkanon. Tapi kalau sebagai substituen, namanya okso. Alkohol, rantai utama, dia ol. Tapi ketika menjadi substituen, jadi ada aldehid dengan alkohol dalam satu senyawa, maka alkoholnya itu namanya hidroksi. Bukan di belakangnya ditambahkan ol, beda. Fenol juga sama, tiol, kalau nama utamanya tiol, tapi nama substituennya merkapto atau sulfihidril. Terus di sini ada amina, nama substituennya amino, imina, nama substituennya imino, hidrokarbon itu ada ena, una, dan ana. Terus ada ether. Ether itu nggak mungkin jadi rantai utama kalau misalnya dalam dalam satu senyawa. Jadi dia hanya sebagai substituen. Maka disebutnya adalah R-oksi. Sulfida juga sama. Dia biasanya sebagai rantai substituen. Maka disebutnya tio atau R-tio. Nah, halida itu dia sebagai substituen juga. Halo. Tergantung siapa si ininya, si halidanya. Kalau F berarti fluoro, kalau Cl berarti kloro, Br berarti bromo, I itu adalah iodo. Nitro juga sebagai substituen, dia nggak pernah menjadi rantai utama. Kalau dalam satu senyawa itu ada beberapa rantai utamanya. Maka disebutnya adalah nitro. Nitroso juga sama, azida juga sama, diazo juga sama. Nah, ini contohnya gini. Kalau dilihat dari struktur yang nomor A, kira-kira ada apa aja gugus fungsinya? Ada apa aja di dalam satu rantai, di dalam satu senyawa ini? Ada gugus fungsi apa aja? Ada halidanya, Bu. Terus ada halida, ada satu lagi? ether apa? Ada? COO. Ya, COOR. Berarti apa tuh? Kalau COOR?
COR. COOR. COR. Ayo apaan? COR. Tadi udah ada di atas. Apa? Ini benar, ini ada halida, di sini ada CL. Terus di sini COOR. Berarti Ester, Bu. ester. Ya, jadi ada ester dengan ada halida. Maka yang paling prioritas itu adalah gugus ester. Jadi namanya mengacunya ikut ke ester. Jadi depannya adalah kloro, belakangnya adalah metoksi, alkoksi alkana ester. Etanoat ya. Metoksi etanoat. Esternya siapa? Atau alkil alkanoat. Nah, jadi di sini alkil alkanoatnya siapa? Alkil alkanoatnya adalah kloro. Di sini ada metoksi ya, di sini ya. Terus ada metoksinya ini, terus ada ini apa namanya? Alkanoatnya. Alkanoatnya itu adalah etanoat. C-nya ada 2, jadi namanya etanoat. Itu sebagai rantai induknya kalau untuk senyawa ester. Nah, di sini kan perintahnya hanya tentukan gugus utamanya. Berarti kalau dibilangnya tentukan gugus utama pada struktur kimia ini, maka jawabannya adalah senyawa ester atau gugus fungsinya ester. Nah, kalau yang di B, ini ada apa aja nih? Kalau yang di B, ada gugus fungsi apa aja? Ada amina, Bu. Ada? Gugus aminnya, Bu. Ada gugus amina dan ada gugus Alkohol, etanol. dan ada gugus alkohol. Ya, jadi antara amina dengan alkohol yang lebih prioritas itu adalah gugus alkohol ya. Jadi aminanya itu bukan amina namanya, tapi amino kalau dia sebagai substituen. Sama seperti protein penyusun asam amino. Kenapa namanya bukan asam amina padahal dia NH2 belakangnya? Karena NH2-nya ini sebagai substituen, makanya namanya jadi amino. Yang rantai induknya siapa? Yang rantai induknya ya asam. Asam apa? Asam karboksilat. Gitu. Ya, jadi asam amino itu karena apa? Amino bukan asam amina, karena aminonya sebagai substituen. Oke, saya lanjut. Oke, ini masih latihan. Nah, selanjutnya ada yang namanya reaksi pada alkohol. Reaksi pada alkohol, pertama kita harus tahu dulu bagaimana sih cara membentuk alkohol, bagaimana sih cara sintesis alkohol gitu ya. Yang pertama, pakai reaksi substitusi nukleofilik. Kalau pakai substitusi nukleofilik, kita butuh yang namanya reaktannya. Reaktan tuh yang di sebelah kiri ya. Ini adalah reaktan. Di sini ada reagen yang ditanda panah atau perlakuan bisa juga. Dan yang di sebelah kanan ini namanya produk. Baik itu produk utama atau produk sampingan. Ya, kalau BR-nya itu adalah produk sampingan. Ya, jadi di sini ada substitusi nukleofilik. Kalau substitusi nukleofilik pakai alkil halida, ada basanya. Ini syaratnya untuk substitusi nukleofilik. Dan ada pemanasan atau heat. Hasilnya apa? Hasilnya berupa alkohol primer. Ya, ini letaknya di paling pojok. Dan ada hasil sampingannya adalah BR. Ini kalau substitusi nukleofilik. Kalau pakai reaksi Grignard, ada 3 jenis Grignard. Yang pertama kalau pakai formaldehid. Formaldehid itu bentuk sederhana dari aldehid. Jadi bentuk rumusnya itu CH2O ya. Nah, ini namanya reagen Grignard. RMGBR. R-nya itu adalah alkil. Di sini yang saya gunakan adalah CH3MGBR. Tujuannya apa? CH3 ini supaya dia masuk ke dalam gugus aldehidnya. Nah, ini adalah reduksi dari formaldehid membentuk etanol yang primer atau 1 derajat kalau dituliskan simbolnya.
Ya, yang tadinya C-nya cuma 1, ketika ditambahkan reagen Grignard dengan CH3 MgBr, maka CH3-nya masuk. Akhirnya jumlah C-nya pada produk itu nambah 1. Tapi kalau di sini C-nya C2H5, berarti kan C-nya ada 2. Hidrogennya tambah 5. Nah, di sini juga bukan etanol lagi yang dihasilkan, tetapi propanol. Karena C-nya nambah 2. 2 tambah 1, 3. Jadinya senyawanya adalah propanol. Ini untuk Grignard menggunakan formaldehid. Yang kedua, Grignardnya pakainya senyawa aldehid tapi bukan yang paling sederhana. Minimal C-nya 2. Kalau tadi paling sederhana C-nya 1 yang di aldehid. Sama, penambahannya 1 juga, 1 C. Yang tadinya C-nya 2, jadinya C-nya 3. Nah, kalau yang 2 ini, yang bentuknya etanol, C-nya 2, bentuknya jadinya alkoholnya sekunder, bukan alkohol primer. Kalau dari aldehid yang lebih kompleks. Ketika reagennya berubah menjadi keton, ya senyawa dari reagennya, maka dia penambahan CH3 juga di bagian bawah sini, maka dia jadinya alkoholnya tersier kalau sumbernya adalah keton. Pembentukan lain bisa dari reduksi dari senyawa keton, pakai NaBH4, suasana asam. Ya, jadinya berubah dari keton berubah menjadi alkohol. Alkoholnya bukan alkohol primer kalau dari keton, alkoholnya pasti alkohol yang sekunder. Kalau dia bentuknya siklo, bisa berubah dari keton menjadi alkohol. Pakainya itu adalah katalis H2Ni. H2 itu hidrogen, Ni itu nikel. Suasananya asam. Jadi kalau di sini ada H+, berarti suasananya asam. Ada H2O, berarti ada larutan. Ya, larutan yang bersifat asam. Terus selain dari reaksi senyawa karbonil, bisa juga dengan cara hidrasi alkena. Dari senyawa alkena dihidrasi, berarti ditambahin air. Suasananya sama, harus suasana asam. Maka yang terbentuk adalah senyawa etanol. Cara lainnya ini pakai fermentasi. Ya, fermentasinya itu fermentasi biologi. Berarti bukan cara kimiawi, nambahin enzim. Yang sering kita kenal tape ya, dari glukosa berubah menjadi etanol. Gitu. Terus reaksi lain ada reaksi oksidasi. Tadi kan ada 3 jenis alkohol, ada alkohol primer, sekunder, sama tersier. Ketika kita oksidasi dengan suatu oksidator, maka alkohol primer secara bertahap dia akan berubah menjadi aldehid. Kemudian jika ada reagen berlebih, maka dia akan berubah menjadi asam karboksilat. Tapi kalau alkohol sekunder, dia hanya mentok di keton. Ya, bisa juga, ada juga sih sebenarnya reagen yang bisa merubah dari senyawa alkohol sekunder langsung menjadi asam karboksilat kalau oksidatornya sangat kuat. Itu bisa. Nah, kalau alkohol tersier, dia tidak bisa dioksidasi. Jadi ketika ada oksidator, oksidatornya itu bisa KMNO4, bisa I2, itu dia tidak akan bereaksi. Jadi sama aja, nggak akan ada perubahan apa-apa. Itu maksud reaksinya. Terus ada yang namanya reaksi eliminasi. Kalau yang namanya reaksi eliminasi berarti ada yang dihilangkan atau reaksi dehidrasi, ada yang dikurangin airnya. Makanya berubah dari alkohol, dia akan berubah menjadi senyawa alkena. Gitu. Kalau dehidrasi berarti harus ada pemanasan karena kita harus menguapkan atau menghilangkan senyawa air. Ya, jadi harus diuapkan suhunya 60 derajat Celcius. Nah, terus ada reaksi oksidasi alkohol. Ininya ya, ringkasannya. Ringkasannya dari alkohol primer, terus alkohol primer juga menjadi asam karboksilat. Nah, ini bedanya apa sih? Ini kekuatannya. Sama-sama menggunakan oksigen, ada Ag, tapi ketika ada suhu, ada pemanasan, maka si aldehidnya itu akan berubah lebih lanjut menjadi senyawa
karboksilat atau asam karboksilat. Atau tadi saya sempat katakan juga, dengan reagen KMnO4 dan suasananya basah, ada OH-, maka dia akan berubah menjadi senyawa asam karboksilat dengan cepat. Terus kalau alkohol sekunder, dia akan berubah menjadi keton. Oksidatornya siapa? Oksidatornya adalah asam kromat. Tadi yang simbol O itu adalah reagennya ini semua. Itu pengertian dari yang atas. Selanjutnya ada reaksi esterifikasi alkohol. Ya. Jadi dari alkohol kita juga bisa membentuk senyawa lain. Senyawa apa? Senyawa ester. Kalau di lab itu biasa kita praktek dari etanol ditambahkan dengan asam benzoat. Ya, di sini contohnya, atau bisa juga kalau asam benzoat kan fenilnya ya. Kalau bentuk sederhananya itu adalah asam astat, asam karboksilat. Ya, asam karboksilat ditambahkan etanol pada suasana asam, dipanaskan, nanti akan terbentuk senyawa ester. Ya, ini senyawa barunya, senyawa ester. Terus bisa juga dehidrasi. Dehidrasi berarti kehilangan air. Ya, dengan cara menghilangkan air ini juga di suasananya suasana asam pada panas. Ini sama-sama kehilangan air ya. Jadi ini saya kurang nih, harusnya ada plus H2O. Di sebelah etil benzoat. Ya, karena H2O-nya walaupun dia keluar dari reaksi dari senyawa pasti akan tetap ada di sistem. Ada di bilangnya apa ya kalau sistem wadah gitu ya, atau tempat reaksi. Ini belum saya tambahkan. Selanjutnya ada yang namanya ether. Ether hampir mirip dengan alkohol, tapi bedanya hidrogennya diganti dengan R. Itu senyawa ether. Nah ini. Kalau alkohol kan ROH, kalau ether ROR. Ya, kalau dia sebagai substituen namanya alkoksi. Jadi kita harus paham juga tadi prioritas, gugus prioritas. Kalau dia sebagai induk, berarti hanya ada satu senyawa alkoksialkana, itu namanya alkoksialkana ya kalau untuk ether. Ether itu nama trivial atau nama dagang. Alkoksialkananya nama IUPAC. Gitu. Oke, ini penamaannya. Yang secara IUPAC 1 metoksipropana. Berarti yang paling kecil, jumlah C-nya paling kecil, dia sebagai alkoksi. Jumlah C-nya paling banyak sebagai alkananya. Terus ada yang namanya cyclic ether. Cyclic ether itu adalah senyawa epoksit atau THF, tetrahidrofuran 1,4 dioksan. Ini kalau ketonnya ada 2 atau O-nya ada, keton si ether. Ethernya ada 2. Ya, jadi bentuknya siklik. Nah, ini silahkan ada latihan-latihannya, silahkan dibuat latihan-latihan yang ada di sini. Selanjutnya ada reaksi pada ether. Itu reaksi apa? Yang pertama pasti adalah reaksi sintetis atau reaksi pembentukan. Ether dibentuk dari mana? Ether itu dibentuk dari alkohol. Alkohol ditambahkan asam, terus ditambahkan alkohol lagi. Jadi ada 2 mol istilahnya. 2 mol alkohol ditambahkan asam. Ya. Di sini etanol berubah dulu jadi ion sulfat. Nah, sulfatnya ini akan direaksikan lagi dengan 1 mol etanol. Maka dia akan membentuk senyawa yang namanya dietil ether. Kecuali kalau di sini kita pakai 1 mol etanol, 1 mol metanol. Nah, kalau yang keduanya adalah metanol, maka yang masuk adalah gugus metil, bukan gugus etil. Ya, di sini. Cara sintesis lain selain dari alkohol ada yang namanya sintesis Williamson ether. Dia pakai reaksi SN2, penyerangan dari belakang, nanti hasilnya akan terbalik kalau di struktur 3 dimensi. Oke. Dari mana reagennya? Reagennya itu dari ion metoksi dan juga dari senyawa kloropropana atau senyawa alkil halida. Ya, ini adalah senyawa alkil halidanya. Reaksi SN2
Kalau halida itu adalah gugus yang mudah pergi, jadi dia keluar. Nanti di sini dia mengambil muatan min, di sini ada muatan plusnya, dia akan keluar di tambah. Nanti akan terbentuk senyawa metoksipropan. Dan pastinya terbentuk Oke, maaf. Saya baterainya habis nih. Kebetulan tadi slide-nya udah slide terakhir reaksinya. Bentar. Halo, suara saya kedengeran nggak? Halo, suara saya kedengeran? Kedengeran Bu, tapi kecil. Bentar. Sekarang udah kedengeran? Udah, Bu. Udah, saya ini pakai handphone, laptop saya udah habis baterainya ternyata. Saya lagi di jalan, jadi tidak bisa melanjutkan slide berikutnya, tapi cuma tinggal satu slide sih. Tadi reaksi-reaksinya udah selesai. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu tadi dari reaksi alkohol dengan ether? Nanti akan saya kirimkan slide-nya. Terus sama yang kuis kemarin saya juga belum kasih jawaban ya, kuisnya ya. Iya, belum, Bu. Nah, sebenarnya sih itu sama kayak di slide ya. Yang ada yang pegang laptop nggak bisa share screen nggak? Yang kuis kemarin. Oh, saya bisa, Bu. Ya, silakan. Kita bahas kuis yang kemarin deh. Oke, ini ya, nomor 1 ya. Ya, keluar. Maaf, Bu. Pencet. Hmm. Oke, nomor 1. Ada yang mau saya jawab? Nomor 1 apa? Metakloro iode benzena. Gini, kalau saya tanya kata namanya, pakai nama Ayupek. Kalaupun memang pakai, ini kan ortometakara kan ya.
orto 12, meta 13. Jadi tetap ditulis, kalaupun misalnya pakai M, ini kan simbolnya meta ya, berarti dalam kurung M strip, posisinya nomor berapa? 1, misalnya satunya itu, kalau kita urutkan alfabetis, antara CL dengan I, duluan siapa? CL, Bu. Duluan CL. Ya, Iya. berarti namanya adalah meta 1 kloro, 3 iodo benzena. iodo benzena. Ya, itu kata namanya. Yang kedua apa? Ada di posisi substituen nomor berapa aja? 1, 2, 3 trikloropentan. 1, 2, oke. 1, 2, 3 trikloro. Penten. Kayaknya ada 1, Pentana. 2, 3, 4, 5. Oke, pentana. Bukan pentena ya, tapi pentana. Udah. Pentana. Terus selanjutnya, slide berikutnya apa? Alkil halida primer. Oke. Ini klasifikasikan alkil halida. Yang tiga adalah Primer. Primer, Bu. primer. Ya, karena di paling ujung ya. I-nya juga masih terikat pada C dengan 2 hidrogen. Terus yang nomor 4? Tersier ya, Bu. Ya, yang 4 adalah tersier. Nomor 5? Sekunder, Bu. Yang 5 adalah sekunder. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, ini. Tuliskan beberapa kemungkinan dari Carbanion. Ada di posisi C nomor berapa aja kemungkinan? Nomor 1 dari kiri atau dari kanan? Ya, nomor 1. Dari kiri ya? Yang kiri. Iya. Nah, ya. Nomor 1-nya dari kiri. Berarti muatannya Carbanion muatan positif atau muatan negatif? Negatif. Negatif. Ada di posisi nomor apa aja yang memungkinkan? 1 dan 3. 1 dan sebenarnya sih semua yang bisa itu hanya ada yang di C alfa ya. Jadi kalau C-nya udah beta itu udah nggak bisa berpindah anionnya. Kecuali ada ikatan rapat. Ya, jadi yang memungkinkan hanya di posisi 1 dan posisi 3. Oke, next slide. Selanjutnya. Oke, ini reaksi ya. Ini saya harus coret-coret nih. KNH2. Penambahan gugus apa nih? Etil, Bu. Ya, penambahan gugus etil. Di mana gugus etilnya? Di kanan kiri sama ya? Bisa di kanan, bisa di kiri. Iya, bisa di kanan, bisa di kiri. Karena sama aja, kalaupun dibalik. Karena posisinya sama-sama sekunder. Iya, betul. Ya, yang bisa masuk itu adalah di gugus H alfa ya. H alfanya itu yang di bawah. Boleh di kanan, kiri, boleh di bawah. Terus yang nomor 8, ini hidrasi nih. KOH, ada pemanasan. Penambahan gugus apa jadinya? Gugus rangkap bukan, Bu? Iya. Jadinya ada perubahan di gugus Ikatan rangkap. ikatan rangkap, BR-nya keluar. Jadi di bagian ujung ya. Yang di bagian ujungnya itu
hidrogennya terikat dengan Br, jadi HBr keluar, dan ada ikatan rangkap di bagian ujung. Nomor 9 sama ya dengan nomor 8. Cuma jalan reaksinya aja berjalan lebih lambat. Tapi hasil reaksinya sama. Kalau nomor 9 bukan substitusi ya, Bu? Karena kan dia Oh ini apa? OH ya. Tapi nggak ada OH-nya ya. Saya kurang OH Iya. kayaknya. Karena dia Kurang air OH. kan. Iya, hidrasi. Tapi tambahin OH ya bawahnya. Jadi hasilnya ikatan rangkap juga atau Enggak, jadi hidroksi. Jadi OH hidroksi. ya, Bu? Iya. Oh, jadi OH. Jadi OH-nya posisinya di BR ya, Bu? Karena dia SN2, kalau ada basanya ya, kalau SN2 itu dia jadi ke bawah, jadi berlawanan. Kalau BR kan yang BR ini kan di atas kan ya, ke atas kan, kalau di 2 dimensi. Tapi kalau di struktur 3 dimensinya dia ke bawah masuk OH-nya. Gitu. Jadi OH-nya di mana, Bu? Di posisi BR cuman ke bawah gitu. Kakinya istilahnya tangannya itu ke bawah. Oh, tangannya ke bawah. Iya. Jadi ada restrukturisasi, Bu. Iya, karena dia SN2. Penyerangan dari gugus belakang kalau istilahnya. Salah kayaknya saya. Terus yang terakhir, nomor 10. Nah, ini pakai apa nih? Ini gampang banget ya. Iya, kemarin kan itu. Pakai konsentrat H2SO4. Iya, pakai asam sulfat. Pakai H2SO4. Oke deh. Itu ya. Sebenarnya kalau kimia ya harus paham reaksi-reaksinya sih. Oke, saya absen deh kalau gitu. Kita sampai jam 9 dulu ya hari ini ya. Saya minta waktu 1 minggu lagi di minggu depan. Boleh di jam 4:30 kalau kosong. Boleh juga di jam 8. Tapi kalau habis maghrib saya nggak bisa. Karena ada kuliah juga. Terserah sih mau di jam berapa. Materinya yang kurang apa kita, Bu? Kan alkil halida. Alkena, alkuna, sama benzen. Cuma tinggal 11 slide lagi sih, nggak banyak. Iya. Terserah sih mau di jam 4:30 atau di jam 8, dikabarin aja. Iya, Bu. Terus, saya absen deh. Dia? Hadir, Bu. Dia, oke. Anita Rahman? Hadir, Bu. Mala Komalasari? Hadir, Bu. Muhammad Romli? Hadir, Bu. Yulita? Hadir, Bu. Rafelina? Bu. Lulu? Hadir, Bu. Ade Sukma? Udah Ade. keluar, Bu. Oh, udah keluar. Septi? Hadir, Bu. Ibu Normaya? Hadir, Ibu. Ayo dia? Hadir, Bu. Fahmi Rizky? Hadir, Bu. Tulistiani ada? Ananda Sela? Hadir, Bu. Tulistiani ada nggak sih? Ada nggak? Ada, Bu, di partisipan, Bu. Sri Amalia? Hadir, Bu. Iskandar Hakim? Hadir, Bu. Nia Febriana? Hadir, Bu. Azahra? Hadir, Bu. Mutiara? Hadir, Bu. Nia Mulyani? Hadir, Bu. Septia? Hadir, Bu. Indah Oktavia? Hadir, Bu. Kofifa Salsabila? Hadir, Bu. Terus Teguh Setiawan? Hadir, Bu. Aduh, takut apa nih? Arif Mustafatoni? Hadir, Bu. Terus Siti Askia?
Siti Askia ada? Nggak ada ya? Siva Fauzia? Hadir, Bu. Nggak ada nih. Siva Ada, Bu. Fauzia ada? Hadir, Bu. Siti Askia ada, Bu. Udah ada. Siva Fauzia? Hadir, Bu. Ilmi Aulia? Hadir, Bu. Telinia? Hadir, Bu. Telinia ada? Ada, Bu, ada. Silvi Nuraini? Hadir, Ibu. Oh. Silvi Nuraini udah pulang. Ya, Ibu hadir. Halo? Besok mulai. Iya, Ada, Bu, ada. hadir, Bu. Ada semua, Bu. Halo? Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran, Bu. Tapi Ibu kayaknya nggak dengar kita deh, Bu. Ibu dengar kita nggak? Halo? Iya, Bu. Suara kita nggak kedengaran ya, Bu? Halo? Mungkin sinyalnya, Bu. Hadir, Bu. Di chat box kali ya? Oh, suka. Oke. Setelah diajak siapa? Mana bacanya? Nggak boleh nanya. Sampai pada tuh om aja pada. Daripada tadi kata mama daripada ngantuk. Sama daerah. Ini lu ngantuk aja. Lu kalau malam kan kalau sama